Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya nomor 35. Dalam pembahasan instructional design, kali ini materi kita yaitu tentang desain teaching material. Apa sih desain teaching material menurut para ahli? Menurut Smith dan Ragan, kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan dan sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Menurut Debnaz, definisi bahan ajar yakni sebagai berikut. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Selanjutnya, tujuan dari desain teaching material. Pertama, menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, bahan ajar juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa berasal atau latar belakangnya. Kedua, mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah, seperti buku dan teks yang sulit didapatkan. Yang ketiga, meringankan beban guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Manfaat desain teaching material yaitu manfaat dalam pengembangan bahan ajar untuk pendidik atau instruktur atau guru. Yang pertama, adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum yang pas dengan keperluan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Selanjutnya, sumber menjadi lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif. Selanjutnya, wawasan pengalaman dan pengetahuan pendidik menjadi lebih dalam dan luas dalam membuat dan mengembangkan bahan ajar. Dan selanjutnya, menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif antara siswa dengan pendidik. Ini dikarenakan siswa lebih bisa menaruh hormat lebih kepada guru. Jenis-jenis bahan ajar yang dapat kita pakai yaitu yang pertama, handout, buku. Buku bisa berasal dari buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku teks atau bahan ajar, bisa dari modul dan lembar kerja siswa atau LKS. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar terdapat mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetisi dasar yang standar dan kompetensi. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dan ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Kita akan membahas pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetisi dasar dan standar kompetisi. Yang pertama itu ketika pendidik memutuskan bahan ajar yang baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetisi yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya adalah pada faktor kognitif, di dalamnya terdapat 4 elemen yang ada, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Dan yang kedua menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah kognitif, ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Dan yang ketiga yaitu menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, makalah, koran, dan buku. Peran bahan ajar. Peran bahan ajar terdiri dari peran bahan
ajar bagi guru, peran bahan ajar bagi siswa, peran bahan ajar bagi pembelajar. Kita akan membahas tentang peran bahan ajar bagi guru. Peran bahan ajar bagi guru sangat penting bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, akan sulit bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peran bahan ajar bagi guru terdapat, yang pertama, menghemat waktu guru dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Selanjutnya, peran bahan ajar bagi siswa. Bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun bagian-bagian peran bahan ajar bagi siswa, yang pertama, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau sistem siswa yang lain. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia hendaki. Dan yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Dan kelima, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Selanjutnya, peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran klasikal. Terdapat bagiannya bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Selanjutnya, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisah dari buku utama. Yang selanjutnya, bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Caranya dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan serta berbeda dengan buku utamanya yang sifatnya baku. Selanjutnya, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Pembelajaran individual. Pembelajaran individual adalah pelatihan yang bersifat individual karena pertimbangan adanya perbedaan-perbedaan di antara para peserta didik. Metode ini sangat sesuai digunakan dalam one-to-one situation seperti pelatihan terhadap pejabatan penggantian atau anggota tim di tempat kerja. Yang kedua dan yang terakhir, pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok atau cooperative learning merupakan metode pembelajaran di mana anak didik dibagi dalam beberapa kelompok dan dengan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak didik dimotivasi untuk dapat menyelesaikan tugasnya 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.